Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang penuh barokah ini, dalam rangka menuntut ilmu dalam acara kiai atau kajian Islam Ahad pagi, yang insyaallah dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Jauhari, yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita dengan tema perkara yang dapat menggerogoti amal-amal soleh kita. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat beriring salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa menikmati syariat Allah yang begitu agung, yaitu agama Islam. Baiklah para jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka pengajian pada pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Jauhari, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ketok akeh. Ketokane sing teko nek 8 padahal ana sidak 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Qail uzkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Wa qala Allah fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak pengurus atau takmir Masjid Baitul Ma'mur yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini.
di masjid adalah satu-satunya atau salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang dicintai oleh Allah, dijadikan oleh Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, insya Allah hidup kita akan mudah, akan bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama orang yang kita cintai, yang dicintai oleh Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada sahabiah yang ketemu dengan Rasulullah. Karena yang banyak ibu-ibu, maka saya ambil contoh para sahabat yang wanita, sahabiah. Kalau sahabat itu adalah sahabat atau orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman, jenis kelaminnya laki-laki. Nek sahabiah niku adalah jenis kelaminnya perempuan, orang yang muslimah, beriman kepada Rasulullah, kepada Allah, berjenis kelamin perempuan, maka disebut sahabiah. Ketemu Rasulullah, orang ini smart, ya, nopo smart niu, smart pun, nopo, cerdas. Oleh Rasulullah, kamu minta apa? Ya, silakan kamu mengajukan permohonan kepada saya. Nah, jenengan kita napa Bu? Ketemu mbek wongnya itu punya kedudukan, terus mungkin lo angel gini. Nek donga mesti gak ditolak mbek Allah. Jenengan nyuwun napa Bu? Iki nggak reato niku napa nggih. Tapi pancen sesuai dengan usia Bu nggih. Sing digoleki sing senden-sendenan. Napa Bu kinten-kinten Bu yang jenengan minta kalau bertemu dengan orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, terus nang leti panjenengan, Bu. Sampeyan njaluk apa tak dongakno? Napa Bu? Apa lunas utangi? Wah, amin. Nggih. Napa? Sing pertama lunas utangi nggih Bu nggih. Napa? Oh, kesehatan. Jamane sehat nggih. Jenengan kok cek seneng nganggo masker. Saya kemarin baru dapat share dari teman Dr. Abdullah Hamahua, ya, beliau seorang penasihat KPK sebelum ini. Kata beliau, Bu, ya kita itu yang smart, yang pinter. Kenapa para medis itu banyak yang meninggal saat peristiwa COVID dulu? Kok gak tukang becak sing akeh sing mati kan gitu katanya. Jawaban beliau, oksigen yang kita keluarkan itu sesuatu yang sudah tidak baik. Terus ditutup, dihirup lagi dalam waktu yang cukup panjang. Wis pakaiane kaya astronot, ya, nek jenengan boten lah nggih, jenengan kan cek iso napas teko dindi. Maka itulah yang menyebabkan, kata beliau, wis jenengan gak apa-apa, gak usah dibuka, tapi kadang-kadang didoakan, ya, supaya bisa menghirup
udara yang lebih segar. Iku nek kenek dikandani, nek jenengan percaya yo seperti itu. Harus tetap, mari kita jaga kesehatan. Tapi supaya panjenengan kalau sudah merasa sesek sampean buka, nggih. Nah itu. Siji lunas utange, sing nomor loro sehat. Tapi sehat itu Bapak Ibu sekalian mboten jamin kita berumur panjang. Panjenengan mungkin beberapa minggu yang lalu beliau khutbah di sini, Ustadz Haji Muhammad Azhar. 2 minggu yang lalu beliau baru pulang mengantarkan jamaah. Hari Selasa malam sehat Bu, tasik sehat. Ya, umurnya masih 49 beliau. Selasa malam itu bersama keluarganya Cik Andok Soto ngejak anak-anaknya. Rabu pagi Ustadz Azhar ke Probolinggo, saya ke Tuban tugas di yayasan. Saya niatnya menginap Rabu Kemis. Sampai di Tuban baru saya rapat dengan teman-teman, dapat WA bahwa beliau wafat. Ya opo, katanya istrinya kayak disambar petir Bu. Pagi itu tadi malam Cik ngandok soto, tadi malam juga Cik mijeti si istri, terus paginya berangkat biasa, tidak ada gejala apa-apa. Siang duhur dikabari nek beliau wafat. Setelah beliau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tangannya diusapkan ke seluruh tubuhnya, setelah itu wafat. Allahu Akbar. Berarti nopo Cik jaluk sehat? Nggih, tetap sehat nggih Bu nggih. Ya. Yang tidak kalah pentingnya, kula kalian panjenengan nyun husnul khotimah. Jadi husnul khotimah, penghabisan yang bagus, terakhir hidup yang baik. Allah mahtim lana bisa'adah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kita ini dengan penuh kebahagiaan. Napa? Keluarga saya, anak-anak putu saya sedaya nggih seneng ibadah, sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum. Dan lebih tersenyum lagi ketika malaikat Israel mencabut ruh kita ditampakkan kemana kita akan kembali. Niku sa'adah. Enek jeneng ibu sa'adah. Kayak nggih. Sa'adah. Allah mahtim lana bil khair. Ya Allah, akhiri hidup ini dalam keadaan berbuat baik. Kayak Ustadz Azhar ditugaskan oleh lembaga ke Probolinggo menghadiri peringatan Maulid Nabi. Dan berarti dalam keadaan baik. Nek wis sa'adah baik, pasti Allah mahtim lana bi husnil khotimah. Niku Bapak Ibu sekalian yang kita minta. Ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Mudah-mudahan diparingi panjang umur, istiqomah ibadah, dan semakin banyak bekal yang akan kita bawa dalam menghadap kepada Allah. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ngaji sampai jam 11 nih, karena ada presentasi saking Bang
muamalah. Kelak kita di hadapan Allah ada orang-orang yang di dunia ahli ibadah, tapi di hadapan Allah disampaikan awakmu gak duwe apa-apa. Ketika ditimbang amalnya lebih banyak yang jelek dibandingkan yang baik, jomplang. Iki sing elek, iki sing apik. Sing apik niki sing abot, niki sing elek. Terus tanya, ya Allah, saya ini sholat, saya ini puasa, saya bahkan umroh bertahun. Umroh bertahun. Soalnya nggih pembimbing, jadi umroh sok bertahun, bahkan sampai setahun sampai 2 kali sampai 3 kali. Jarine Gusti Allah, ya iku deloken timbangane amalmu iku endi. Disitulah kita teringat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya tuhbitul a'mal. 6 hal perusak amal kita. 6 hal perusak amal kita. Tulisannya lemu-lemu nggih. Nggih. Al-istighal bi uyubil khalqi. Sibuk dengan aib orang lain, lali nek awake dhewe yo gak kurang akeh salahe. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang merusak amalan kita. Sholat kita akan habis dengan ini. Puasa kita juga akan sia-sia dengan amalan yang pertama ini. Seluruh amal kita akan dihabisi. Itu Bapak Ibu sekalian, istighalu bi uyubil khalqi. Karena terbatas nggih, saya tidak banyak memberikan contoh setunggal mawon. Napa nih Bu? HP nggih. Betul sedaya kan? Enten saya ketinggalan. Biasanya ini ketinggalan mulai meneh. Ketinggalan dompet nih mboten mulai. Is gampang ku utang sik. Tapi begitu ketinggalan HP balik nopo malih nyambut damel. Koyok-koyok telung prapat nyawa niku ten mriki. Kula nggih nate kok, Bu. Nggih. Ya Allah, kula mantun mundut niku lus-lus dodo. Aku lho mau misalnya gak njukuk HP, gak kira mati. Itulah hebatnya. Ini kan dinamakan dengan smartphone, nggih. Telepon pinter. Nopo sih? Wong cuma ngomong. Lagu Omai Rama. Apa malam terakhir misalnya. Metu niku pun. Kari metek malih jenengan. Biyen kan jek ngetik ngene. Terus ngetik malih. Martabak sing paling enak di Surabaya di daerah Rungkut. Medal, Pak. Ini smartphone. Saking pintere kula kalian panjenengan puli dadi goblok. Wong pinteran HP ini kan nggih. Nah, maka Bapak Ibu sekalian kita harus jadi smart man. Orang yang cerdas, orang yang pintar, aja gelem kalah. Ini kalau kita nggak buka powernya,
nggak ngomong, nggak akan keluar dia. Jenengan tutup kali password gak iso metu deh. Masih pinter ya nopo. Jadi pinter kita. Cuma nggih niki hebat. Setan rodo enteng tugase sakniki. Niki asistene. Ya. Ini kan menjadi asistennya setan. Nah, Bapak Ibu sekalian, istighalu bi uyubil khalqi, sibuk dengan kekurangan orang lain. Sakniki pun mulai nggih. Enten grup pendukung calon presiden A. Nggih. Enten calon presiden nopo BC dan lain sebagainya. Setiap grup saya ngikuti satu grup, kepingin tahu bagaimana sih dinamikanya orang kalau sudah menjadi pendukung niku. Nopo penggaenane ten grup itu goleki kekurangane grup liya. Share di situ. Wah, konco-konco nih jempol. Ono sing tepuk tangan. Ono gambare wong guyu sampai wong pitu dijejer kabeh. Enggak sadar kita bahwa kita membuka aib orang lain meskipun siapapun dia. Ya. Lah 3G yang dipakai untuk searching, goleki kekurangane, terus di share setelah ketemu, itu kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu al-yawma nahtim, mulut mereka terkunci. Niki lagu ni Krisel ya. Wonten bagus sekali dari ayat ini. Itu yang membuatkan Taufik Ismail. Nek jenengan dalu ngrungokno nek seneng lagune Krisye, niki salah satu yang akan bisa membuat kita menangis. Gak mesti baik Quran, kadang-kadang kita baca Quran juga sok nangis. Tapi begitu mendengar sebuah lagu, artinya sedemikian, dan Al-Quran itu Yasin nih, kita bisa menangis. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan menjadi saksi dan berbicara. Jadi tangan sing gawe goleki aib wau terus baik ngeser niku akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi masih panjenengan fanatik ke satu calon, ojo goleki aib calon yang lain untuk di-share. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nggih. Tangan berbicara, kaki menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Lebih hebat lagi, Bu. Itu akan kan jelas nggih, dosa berbanding dengan amalan kita. Jadi dosane wong yang kita share aibnya itu, dia akan minta kepada Allah pengadilan. Allah nek podo Islami nggih, orang itu sudah men-share aib saya. Sekian ribu orang melihat aib saya enggak terima. Ya nopo nek ngeten. Maka jangan gampang-gampang. Nek biyen rasan-rasan cuma wong loro wong telu kan ngeten Pak nggih.
ten pos mendayo mau ngomongan wong telu cukup paling kan berkembang nang konco mboten lah sakniki begitu set nek koncoe 3.000 langsung wong 3.000 iso maca nggih sing dibuka IP wau nyirik niku jare wong Surabaya nyirik ganjaran panjenengan pun al-ghibah wal fitnah asaddu minaz zina. Ngerasani buka aib orang lain dan fitnah. Jadi nek jenengan ngerasani tapi nggak sesuai dengan kenyataan itu fitnah. Jadi ghibah itu ngerasani melayune mungkin datang fitnah. Nek bener ya wis ngerasani. Tapi nek salah ditambah-tambahi niku ketemune ngerasani ambek memfitnah. Niku asaddu minaz zina, lebih hebat dosanya daripada berbuat zina. Naudzubillahi min dzalik. Maka teringat dengan salah satu hadis salamatul insan fi hibdil lisan. Selamete menungso niku saking jaga napa? Lisan. Nek sakniki bisa juga ditafsirkan salamatul insan fi hifdil yad. Selamate menungso niku teko jaga driji. Niki sing nggarai HP niku WA, IG, Facebook macam-macam niki. Jadi selamate menungso niku dugi jaga tangane. Gak pate ngomong. Nggih, jenengan nek WA-an, Facebook-an ngomong ta? Mboten. Tangan sing bergerak. Maka selamatnya manusia saat ini bukan hanya karena menjaga lisan, tapi juga tangan. Nomor kali Bapak Ibu sekalian, qaswatul qulub. Nggih. Qaswatul qulub atose ati. Atose ati ini yang akhirnya berakibat gak gelem nerima nasihat. Jak pengajian misalnya mbek konya, pengajian yuk minggu. Halah paling yo pancet ae sing dibahas dosa tok ae. Enten napa mboten ngeten niku, Bu? Wonten nggih. Oh, tiange mboten hadir kan? Gak usah ndelok nunjuk orang nanti kita ghibah. Tapi ada contoh yang seperti itu. Bahwa wis gak mempan lah balik nang ngaji ae paling noko surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Paling sing diomong yaiku tok ae. Paling ya diomong sembahyang. Nah, niku sudah menunjukkan kerasnya hati yang tidak mau menerima masukan-masukan. Ayo kagem dikandani dadi nopo punan. Urip niki butuh petunjuk. Kita ini laksana berjalan di tengah hutan dalam keadaan gelap, membutuhkan hudan, petunjuk yang berbentuk nur, cahaya. Itu yang ada di Al-Quranul Karim maupun Sunnah Rasulullah. Itu kita tuh butuhkan. Melaku wae gak ono, gak ketok dalan melaku ini mesti nabrak-nabrak. Ya itulah orang yang tidak mau menerima nasihat. Penyebab tiang boten purun nerima nasihat napa kinten-kinten Bu? Apa kira-kira Ibu, Bapak? Ngentengno sembayang, nggih.
gak gelem ibadah, gak gelem kumpul mbek wong sing apik termasuk. Makanya tombo ati ana pinten? 5 nggih. Tombo ati ana 5 sak warnane. Salah satunya adalah wong kang soleh kumpul ana. Ketika kita kumpul dengan orang yang soleh, maka cenderung kita akan mendapatkan input kebaikan. Nek kumpul bek, nggih yang sering kita dengar contoh, kumpul bek wong dodol lenga wangi ya wangi. Kumpul bek wong nguras WC paling tidak kecipratan. Kumpul mbek konco seneng ngaji, insya Allah dijak ngaji ya dewi. Makanya menyenengan. Ini kan komplek kita berapa penduduknya Pak kira-kira? Yang muslim 300. Sing teko pinten nih? Ono 50. Gak enek. Engko hitungan entek aku apiran gelas. Ya. Hati-hati ketika kita mendengarkan diajak kebaikan, kita tidak mau menolak, maka itu adalah tanda hati kita akan keras. Jenenge kuping ngapunten, kudu diureki terus. Diurek mbek Quran, mbek hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian dawuh para ulama. Ya. Penting insyaallah niku nggih. Dadi nek kepengin atine gak keras, kumpulono wong kang soleh, akibat kumpul mbek wong soleh itu kita sering mendapatkan ajakan-ajakan untuk berbuat ma'ruf. Nomor 3, Bapak Ibu sekalian, qillatul haya. Qillatul haya. Titik isine. Isin malu. Rasa malunya itu sedikit sekali. Nek kula wonten masjid ngeten, orang-orang yang punya rasa malu yang tinggi. Auratnya ditutup, kan malu kita. Satu, malu kepada Allah yang telah mensyariatkan menutup aurat. Yang kedua, malu kepada teman kita, ya kan? Berusaha nutup jilbab, baju dan seterusnya. Tapi saniki nek kula kalian panjenengan ten mall, kalau ini pun suwe mboten ten mall. Satu saat dijak kali anak kula. Rasane mulih niku entek ganjarane sembarang kalir niku. Lah wong akeh wong sing gak duwe isin. Klambi sing ndukur didukno, klambi sing ngisor diunggahno. Ketemu mbek dikei kain tipis ngeten mawon. Allahu Akbar. Qillatul haya, sedikit sekali rasa malunya. Wis gak isin. Nggih, boten isin. Malah dengan penuh kebanggaan berjalan bergandengan. Allah, naudzubillah, mudah-mudahan anak kita terhindar dari fitnah yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, semua itu kan tergantung dari pendidikan ayah dan bundanya. Insya Allah begitu. Kalau kita menanamkan nutup aurat, mulai insya Allah semakin berumur tambah umur dia akan malu kalau dia tidak menutup aurat. Dan lingkungan Bapak Ibu sekalian dijaga. Anak-anak kita itu berteman dengan siapa? Hanya koncone jilbaban kabeh, insya Allah katut isin deh ini gak jilbaban. Tapi nek sing koncone kumpulan ini kuwau, kelambi dukur didukno, kelambi
ngisor diunggano. Niku jenenge you can see. You can see. Kamu bisa melihat apa saja yang saya miliki. Ngono yo. You can see, nggih. Allah. Nah, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah. Wonten wasiatnya malaikat Jibril datang Rasulullah. Isma syi'ta. Uripo sakarmu. Sakarmu kon urip. Itu tantangan saking Gusti Allah. Uripo masita sakarepmu. Sembayang yo gak sembayang yo, nganggo you can see yo gak masalah, gak nganggo yo gak masalah. Itu tantangan. Tapi Gusti Allah niku kan tasih sayang dateng kula kalian panjenengan. Mas yo ditantang ngeten, tapi diterusno ilingo fa innaka mayyitun, awakmu iku pasti mati. Arek tepake nganggo you can see. Nggih. Terus kepreset sani kan usum sepeda motor jengking niku. Ya Allah, pancene terhindar dari satu dosa kepada dosa yang lain, dan ini memang jangan-jangan itu memang diciptakan untuk mengenakan orang yang pacaran. Kan brosot nih. Mesti nyekel bulian. Masa gak nyekel? Gak nyekel nih kalau pun gandengan. Makanya nek putra putri panjenengan tuh njaluk tuku sing model sepeda jengking ojo dituruti. Yo nek ditumpaki dhewe gak apa-apa. Nek wis mbek koncone wedok ya napa? Mbek koncone lanang terus pundi? Wah nek sing nemen malih, sing nyetir wedok, sing gonceng lanang. Sing digonceng niku lanang. Allah, qillatul haya. Nggih. Sedikit rasa malunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh di dalam sebuah hadis, istahyu minallahi haqqul haya. Malulah kamu kepada Allah dengan semaksimal rasa malu yang kamu miliki. So gak izin ta. Ya memang karena kita merasa Allah kadang-kadang nek lagi berbuat maksiat ini kan mboten ngerasa nek Gusti Allah itu ada di dekat kita. Man istahya minallahi haqqul haya falyahfad ra'su wa mawa. Nek wong izin nang Gusti Allah, maka apa yang ada di kepala, isinya, pandangannya, mulutnya, hidungnya, telinganya, itu akan terjaga. Karena mau berbuat gini, ya Gusti Allah ningali. Saya bisa berbuat ini karena Allah memberikan kesehatan, dan yo isine nang sing ngekei sehat awake tetep maksiat. Wal yahfad albatna wa ma hawa. Dan orang yang malu kepada Allah, dia akan terjaga apa yang ada di sekitar perutnya, atas dan bawahnya. Jadi kemaluannya terjaga. Isi perutnya juga terjaga. Napa Bapak Ibu sekalian? Menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wal yadhkurul maut wal fana, dan dia akan selalu nek napa izin nang Gusti Allah, maka dia akan selalu ingat kepada mati, dan dunia ini pasti akan berakhir. Nggih. Tiang-tiang sing gak mari-mari berbuat dolim, berbuat dosa, nggih,
dengan berbagai cara dilakukan supaya dia tetap misalkan berkuasa, gak eling dah. Nek suatu saat dia akan mati. Nek suatu saat apa yang dikumpulkan sekarang ratusan triliun itu kelak gak akan ada yang dibawa sepeser pun. Nggih. Wonten ta mayit nggo dhuwit ngoten mboten. Utawa nggo ATM. Oh, mayit kedonyan. Nggih. Tidak ada orang-orang yang mengumpulkan triliunan untuk apa gitu loh. Ono sing sampai 17 jabatan niku lho. Allahu Akbar. 17 jabatan niku ono duwe kabeh. Niki enten proyek malih. TV diganti nggih. Om gawe blonjo ya angel ate gawe tuku alat TV. Kadang-kadang ya Allah, niki mungkin masuk ke yang keenam, dzalimun la yantahi, berbuat salah terus menerus. Nggih. Abang dengan sekarang aja TV bisa dilihat kok diganti digital. Dengan adanya itu harus beli alat paling murah 300.000. Nah, 300.000 kan kena gawe beras pinten kilo niku? 5 kilo ping 6. 30 kilo kena gawe sawulan. Nggih. Kula nipun dangu mboten ningali TV niku. Sampai mbek arek-arek nek kula tanglet iki sapa iki? Percuma bae diterangno yo gak ero. Kan berita ini ku ngeten niku lah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nek uang isin nang Gusti Allah, maka dia akan selalu ingat kepada kematian sehingga dia tidak serakah di dalam menghadapi kehidupan dunia. Bab yang keempat hubbud dunia. Ini akibat orang yang nggak punya malu kepada Allah, maka senenge nang donya niku luar biasa. Saking senenge jabatan 17 dipek kabeh. Opo kana wong meneh ta sak Indonesia. Nggih. Boten main-main 17 jabatan. Enek duwe kabeh. Nggih. Niku nek sing tingkat dukur. Hati-hati kita, saya panjenengan yang masih bekerja atau yang sudah pensiun. Kadang-kadang kita kerja, tengah kerja, krungu adzan niku mboten ndang dimarekno. Si jam 11. Saniki dhuwure kan sekitar 11.20 nggih. Dawa iki. Hati-hati, itu bagian dari kecintaan kita kepada dunia yang berlebihan. Ibu-ibu krungu adzan cek masak, diterus doae masake. Niku bagian dari hubbud dunya niku. Wedi sayure gosong. Hebat ini tinggal sembahyang. Jenengan saged masak, jenengan tasih saged merasakan ngincipi enaknya masakan karena diberi oleh Allah sehat. Lho ngono ditimbali mek Gusti Allah ya gak moro. Eman nang gorengane. Niki cilik-cilikan hubbud dunya niku. Nek niku mau sing gedhe 17 jabatan. Niki lho, cuma goreng bandeng ae. Krungu adzan gak ndang dipateni. Patenono. Ganti pakaian salat. Mau ditimbali Gusti Allah. Ditimbali zat yang membuat panjenengan saged berbuat apapun. Yeah. Termasuk hubbud dunya, insyaallah mboten ibu-ibu, tiang merawat kecantikan. Nggih, kan musim saniki.
rawat kecantikan. Mboten napa-napa merawat kecantikan. Pancen niku pemberian Allah yang harus kita rawat sebagai rasa syukur. Tapi ojo menghalalkan segala cara. Napa menghalalkan segala cara? Operasi, irunge pesek ditatokno mancung. Niki menghalalkan segala cara. Sampai nang Korea. Dan Korea ini saniki foto zaman SD mbek zamane pun kuliah banyak yang beda. Sing berat malik bareng nikah anak elek. Ya banyak kan kejadian ya. Jadi sing wedok niki ayu. Wong sing lanang yo ganteng. Bareng ngono lahir anake gak podo mbek ibuke, gak podo mbek bapake. Gegeran dites DNA barang. Wih cocok iki DNA bapak ibuke. Coba goleki foto SD. Wah, ketok baru. Oh, lah wong asline ngene. Yo pesek yo ireng. Kok dadi ngene ya? Itu artinya hubbud dunya, menghalalkan segala cara. Nggih. Yalah, facial perawatan wajar-wajar mawon itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Napa sing dipun paringi Gusti Allah dipun rawat. Rambut wis putih, nggih. Nggih. Ada dua mazhab. Enek sing ngolehi. Ya, semir hitam itu boleh. Dengan alasan apa? Nyenengno bojone dhewe. Nah, kula misalnya, kula semir. Niat kula nyenengno bojo kula, ben seneng ketok bojone cek ketok nom. Nah, sing mboten langsal nyenengno bojone wong. Bojone tangga ben seneng maka rambutnya disemir. Ha niku mboten langsal. Jadi niat, kembali kepada niat. Kalau zaman dulu kan kalau perang alasannya. Sekarang ijtihad yang terakhir yang sempat saya baca, boleh nyemir rambut hitam, putih menjadi hitam, asalkan niatnya untuk nyenengno bojone. Nek bojone tambah gak seneng pun disemir. Nggih. Wah, iki gara-gara rambut bojoku ireng. Nggih. Boleh bojone tanggane melok seneng. Yang kelima, tulul amal. Qillatul haya sampun. Tulul amal. Panjang angan-angannya. Napa contone Pak, Ibu? Kepingin dadi ahlul jannah, kepingin mlebu surga. Nggih. Ingin mlebu surga. Tapi gak tahu sembahyang. Niku jenenge nglamun. Kepingin surga sing dukur dhewe. Tapi ana kotahe amal dijarno aku wae. Mosok kalah nang mall sangu jenengan. Paling mboten sangu 5.000. Jaganine kebelet pipis. Nggih. Bayar 2.000 mboten napa-napa jeneng. Nang masjid wis dikek ngombe, engko dikek kotakan. Nggih. Mosok gak ngeleboni ya paling gak 10.000. Supaya kita ini gak disubsidi oleh masjid, Bu. Kita ini sering disubsidi oleh masjid. Nek jenengan mboten amal berarti jenengan disubsidi oleh masjid. Ngombe ini dibayari masjid, sego kotakan ini dibayar masjid. Nek gak duwe mboten napa-napa. Napa sih? Tapi nek duwe, jenengan gak infak, wis mlaku kotake. Niku jenenge jenengan minta subsidi kepada masjid.
Ayo kita tumbuhkan rasa malu kita. Isinlah jalur kepengin mlebu surga, kotak masjid liwat di Jarno. Betul nopo? Rada kereng titik. Nggih. Wa dzalimun la yantahi. Yang terakhir, kezaliman yang tidak pernah berhenti. Tiang maksiat niku, Bapak Ibu sekalian. Contohnya misalnya tiang sing seneng ngombe niku. Kan niku zalim niku enten tiga. Zalimun li nafsihi, zalimun ilallah, wa zalimun linnas. Zalim kepada dirinya, kepada Allah atau kepada sesama manusia. Wong sing seneng ngombe, nggih. Sakniki ini macam-macam kok. Limfok nih lho, sing didamel lime napa? Triplek nggih. Niku dicampuri lem tikus. Terus ditambahi minuman. Lho niku diminum. Oh jelas lem tikus. Ini kan dolim kepada dirinya mestinya dijaga kesehatannya. Dia minum sesuatu yang jelas akan merusak. Latihan ngeten nih gak leren apa? Nek mati. Makanya kata sing ahli ngombe niku mati nih tepak ngombe. Naudzubillahi min dzalik. Dolimun la yantahi. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, itu termasuk dolim kepada Allah yang telah memberikan kita hidup. Kalau kita tidak sregep ibadah, itu berarti dolim kepada diri kita. Dolim. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau kalian panjenengan niki ahli asli nih penduduk pundi? Neraka apa surga? Surga. Bapak kita Adam dan Hawa, Nabiullah Adam dan Hawa aslinya surga. Berarti anak turunane balik kudu nang surga. Maka kalau kita tidak berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan tiket ke surga, itu dolim kepada diri kita. Monggo Bapak Ibu sekalian, nggih, mboten itu mawon. Salat rajin tapi ngrasani nggih padha rajine niku termasuk zalimun la yantahi. Makanya saya termasuk tadi saya sampaikan nggih, ojo gampang-gampang nge-share. Masya niku kejelekannya siapapun ndak usah kita ikut nge-share. Ya. Itulah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian dari Bang Muamalah Dahrau. Sudah ya. Baik, saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.